Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنفون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وأمدنا بأسرارهم وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kalam khobar secara lebih rinci. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai definisi dari kalam khobar, bahwa kalam khobar itu ma yasihhu ayyuqala liqailihi innahu shadiqun fihi au kadzibun, yaitu perkataan yang penuturnya boleh kita sifati bahwa dia jujur atau bohong. Apabila perkataan penutur tersebut sesuai dengan fakta dan kenyataan, maka dia jujur. Namun, apabila perkataan yang disampaikan oleh penutur tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta, maka dia bohong. Itu yang disebut dengan kalam khobar. Sekarang akan menjelaskan terkait susunan kalam khobar. Al-kalamu alal khabari. Pembahasan atas kalam khobar. Al-khabaru, adapun khobar, imma ayyakuna. Ada kalanya ialah ada apa khobar, jumlatan fi'liyatan, adalah jumlah fi'liyah, au ismiyatan, atau jumlah ismiyah. Jadi kalam khobar itu terkadang tersusun dari jumlah fi'liyah, dan terkadang tersusun dari jumlah ismiyah. Tidak ada pilihan ketiga. Imma jumlah fi'liyah dan imma jumlah ismiyah. Yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kalam khobar yang terdiri atau yang tersusun dari jumlah fi'liyah adalah apabila musnadnya berupa fi'il. Contohnya, ja'a zaidun. Ja'a ini posisinya sebagai musnad dan dia berupa fi'il. Karena itu susunan ja'a zaidun disebut dengan jumlah fi'liyah. Sementara yang dimaksud dengan jumlah ismiyah adalah kalam khobar yang tersusun dari mubtada dan khobar. Atau sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan jumlah ismiyah ini adalah apabila musnadnya berupa kalimat isim. Misalnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Di sini musnad yaitu lafadz qaimun berupa kalimat isim. Karena itu susunan Zaidun qaimun ini disebut dengan jumlah ismiyah. Masing-masing dari jumlah fi'liyah ini dan jumlah ismiyah memiliki faedah yang berbeda. Tidak sama antara faedah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Karena itu ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh musannif. Fal ula, maka adapun yang pertama yaitu jumlah fi'liyah, maudhu'atun, ialah diletakkan liifadatil hudusi, untuk memberikan faedah hudus, kejadian atau peristiwa, fi zamanin makhsusin, di dalam waktu tertentu khusus, ma'al ikhtisari, beserta ringkas. Jadi jumlah filia itu menunjukkan terjadinya peristiwa di waktu tertentu, yaitu di waktu mati, di waktu lampau, zaman mati, di waktu sekarang, zaman hal, dan di waktu yang akan datang, yaitu zaman mustakbal. Contohnya,
jumlah fi'liyah yang menunjukkan terjadinya peristiwa di zaman maldi, di zaman lampau. Ja'a Zaidun, telah datang Zaidun. Siapa Zaid? Ini merupakan jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Nah, jumlah fi'liyah ini faidahnya yaitu untuk menunjukkan peristiwa datangnya Zaid di waktu lampau. Nah, itu yang dimaksud dengan ifadatul hudus fi zamanin maksus. Contohnya, zaman sekarang atau zaman hal. Yaji'u Zaidun, sedang datang. Zaidun, siapa Zaid? Nah, susunan ini disebut dengan jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah ini yaitu yaji'u Zaidun menunjukkan terjadinya peristiwa datangnya Zaid pada zaman sekarang, pada saat ini. Contohnya yang zaman mustakbal, misalnya saya ji'u Zaidun, akan datang Zaidun. Siapa Zaid? Ini merupakan jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Nah, jumlah fi'liyah ini yaitu saya ji'u Zaidun menunjukkan peristiwa datangnya Zaid di zaman yang akan datang. Nah, saya ji'u Zaidun akan datang Zaidun. Siapa Zaid? Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa datangnya Zaid itu terjadi di zaman yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan ifadatil hudus fi zamanin maksus. Ma'al ikhtisor, beserta ikhtisor, ringkas. Apa yang dimaksud dengan ikhtisor itu? Menunjukkan pada zaman maksus ini di dalam jumlah fi'liyah itu tidak perlu pada kata yang menunjukkan pada zaman. Artinya jumlah fi'liyah ini di dalam dirinya sendiri sudah menunjukkan zaman tersebut, yaitu zaman madhi, zaman hal, dan zaman istiqbal sudah include, sudah ada di dalam jumlah fi'liyah itu sendiri, tidak perlu pada kata lain yang menunjukkan pada waktu, ya, yang menunjukkan pada waktu. Misalnya, yaji'u Zaidun al-ana, datang, sedang datang Zaidun. Siapa Zaid? Al-ana, sekarang. Nah, ini tidak perlu pada lafaz al-ana. Pada lafaz al-ana tidak perlu. Cukup mengatakan yaji'u Zaidun. Tidak perlu al-ana. Karena kenapa? Karena jumlah fi'liyah itu sudah menunjukkan pada zaman. Sehingga tidak perlu kata yang menunjukkan, ya, pada kata lain yang menunjukkan pada zaman. Ini berbeda dengan jumlah ismiyah. Misalnya, di dalam contoh Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Nah, berdirinya kapan? Itu kan tidak jelas. Waktunya tidak jelas. Agar menunjukkan pada waktu, maka harus mendatangkan kata yang menunjukkan pada waktu. Misalnya sekarang, Zaidun qaimun al-ana. Zaid berdiri sekarang, saat ini. Nah, jumlah ismiyah itu butuh pada kata yang menunjukkan pada waktu. Kalau jumlah fi'liyah tidak butuh pada kata yang menunjukkan pada waktu karena di dalam jumlah fi'liyah itu sendiri sudah menunjukkan pada waktu. Itu yang disebut dengan ma'al ikhtisar. Waqad tufidul al-istimrar tajaddudiyah, dan terkadang memberikan faidah apa jumlah fi'liyah al-istimroro terhadap makna istimror, terus menerus atau terus berlangsung, at-tajaddudiyah yang bersifat baru atau berubah, bil koro ini dengan korinah indikator. Koro ini indikator, adanya indikator. Idza kana, apabila ada al fi'lu, apa fi'il mudhari'an adalah fi'il mudhari'. Jika jumlah fi'liyah tersebut fiilnya berupa fiil mudhari, maka terkadang menunjukkan pada makna istimror at-tajaddudi, yaitu kejadian tersebut terus-menerus terjadi namun sifatnya baru atau berubah. Contohnya yakulu Zaidun madama hayyan.
makan siapa Zaid selama selama Zaid itu hidup. Ya'kulu Zaidun. Ini tidak menunjukkan pada ifadatil hudus fi zamanin maksus. Tidak menunjukkan pada terjadinya peristiwa di waktu tertentu, tidak. Namun memberikan faidah atau menunjukkan pada makna istimror at-tajaddudi. Bahwasanya makannya Zaid itu terjadi terus-menerus selama Zaid itu hidup. Selama Zaid itu hidup, maka dia akan selalu makan. Makanya di dalam makna ya'kulu Zaidun, mada mahayyan, itu maknanya selalu makan Zaidun, siapa Zaid. Makna selalu ini didapat dengan susunan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il mudhari ini. Selalu makan Zaidun, siapa Zaid. At-tajaddudi, maksud dengan at-tajaddudi ini, makannya Zaid itu bersifat baru. Misalnya, kita andaikan Zaid itu makan dalam sehari 2 kali. Makannya Zaid di waktu pagi itu berbeda dengan makannya Zaid di waktu malam. Artinya, di waktu pagi itu ya makan Zaid pekerjaannya baru, berbeda dengan makannya Zaid di waktu malam. Dan itu terus berlangsung selama dia hidup. Itu yang dimaksud dengan al-istimror at-tajaddudi, yaitu kejadian tersebut atau makannya Zaid di dalam contoh ini, makannya Zaid terus berlangsung selama dia hidup. Namun makannya ini antara makan yang satu dengan makan yang satunya lagi itu berbeda, berubah, sifatnya baru. Ya, sifatnya baru. Artinya makan di waktu pagi itu berbeda dengan makannya Zaid di waktu malam. Di waktu malam itu baru sifatnya. Itu yang disebut dengan al-istimror at-tajaddudi. Namun syaratnya jumlah fi'liyah ini yang memiliki faedah al-istimror at-tajaddudi apabila fi'ilnya berupa fi'il mudhari dan ada qarinah. Ada qarinah. Contohnya di sini. Kaqauli torifin, seperti perkataan torif. Awakullama waradat uqadha qabilatun. Apakah setiap kali waradat datang uqadha terhadap pasar Uqadh, qabilatun, siapa kabilah, apa kabilah, ba'asu, mengirim siapa kabilah, ilayya, padaku, arifahum, terhadap pengawasnya kabilah, yatawassamu, yang selalu memberi tanda, apa arif, yang selalu memberi tanda apa arif. Yatawassamu ini memiliki makna al-istimror at-tajaddudi. Artinya pengawas itu ya memberikan tanda setiap kali dia datang, dan itu dilakukan terus menerus setiap kali dia datang ke pasar Mekah. Namun perbuatan memberi tanda ini berbeda satu sama lain. Misalnya, perbuatan memberi tanda pada saat datang pertama kali itu berbeda dengan memberikan tanda di saat datang yang kedua kalinya. Yang kedua kali yang memberikan tanda pada saat datang yang kedua kalinya ini bersifat baru, berbeda dengan yang pertama. Itu yang disebut dengan al-istimror at-tajaddudi. Kalau dimaknai al-istimror at-tajaddudi ini yaitu bermakna selalu. Ba'asu ilayya arifahum yatawassamu, mengutus siapa kabilah ilayya, padaku, arifahum, terhadap pengawasnya kabilah, yatawassamu, yang selalu memberikan tanda apa arif, siapa arif. Selanjutnya, wasaniyatu, dan adapun yang kedua yaitu jumlah ismiyah, maudhu'atun, ialah diletakkan, li mujarradi subutil musnadi lil musnadi ilaihi, untuk semata-mata tetapnya musnad pada musnad ilaih. Jadi jumlah ismiyah itu faidahnya hanya isbat
isbatul musnad lil musnad ilaih, yaitu menetapkan, memberlakukan musnad pada musnad ilaihnya. Memberlakukan musnad pada musnad ilaihnya. Contohnya, nahu asyamsu mudiatun. Adapun matahari, mudiatun ialah menyinari. Asyamsu ini adalah musnad ilaih. Sementara musnadnya adalah mudiatun. Dan ini berupa jumlah ismiyah. Faedah dari jumlah ismiyah adalah subutul musnad lil musnad ilaih, yaitu memberlakukan musnad, yaitu mudhi'a pada syams, yaitu menetapkan menyinari ini pada syams tanpa melihat apakah tetapnya musnad pada musnad ini terjadi di zaman tertentu secara terus-menerus, secara tajaddudi, tidak ya, tidak melihat itu. Hanya faedahnya hanya menetapkan atau memberlakukan musnad pada musnad ilaihnya. Namun terkadang ini berbeda ya. Ini asalnya yaitu maudu'atun limujarradi subutil musnadi lil musnad ilaih. Wa qad tufidu, dan terkadang memberikan faidah apa saniyah. Wa qad tufidu, dan terkadang memberikan faidah apa saniyah al istimroro, terhadap makna istimror terus menerus, bil koro ini dengan korinah, adanya korinah atau indikator. Ini berbeda istimror di sini dengan istimror tajaddudi. Kalau istimror saja tanpa diikuti dengan tajaddudi, makna istimror ini terus menerus ya, tanpa ada perubahan apapun, tanpa ada pembaruan. Namun tetap ya terus menerus berlangsung. Contohnya ini lebih jelas dengan contoh. Idza lam yakun, apabila tidak ada fi khabariha, ialah di dalam khabarnya saniyah, fi'lun, apa fi khabariha, di dalam khabarnya saniyah, fi'lun, apa fi'il, apabila khabarnya bukan berupa fi'il ya. Contohnya nahu al ilmu nafi'un, ilmu adalah bermanfaat. Nah, di sini susunan jumlah ismiyah al ilmu nafi'un ini memiliki faedah al-istimrar, terus menerus. Artinya bermanfaatnya ilmu ini berlangsung ya, berlangsung terus menerus tanpa putus. Bahwasanya ilmu itu selalu bermanfaat sampai kapanpun dan dimanapun, itu maksudnya. Artinya bermanfaatnya ilmu ini terus menerus berlangsung, tidak ada jedanya. Itu yang dimaksud dengan al-istimror atau al-istimror ya, al-istimror, yaitu tidak ada perubahan, tidak ada pembaruan, melainkan nafi'nya atau bermanfaatnya ilmu selalu berlangsung terus menerus ya. Al-ilmu nafi'un, al-ilmu adapun ilmu, nafi'un ialah bermanfaat, ai daimun mustamirun, selamanya dan terus menerus ilmu itu bermanfaat. Nah, itu maksudnya. Tapi ada pengecualian ya, yang perlu diingat. Jumlah ismiyah yang memiliki faedah istimror ini, pertama harus ada korinah. Yang kedua, khobarnya bukan berupa fi'il. Bukan berupa fi'il. Kalau berupa fi'il, maka faedahnya bukan istimror, tapi at-tajaddud, baru. Ya. Contohnya, yang berupa fi'il khobarnya. Zaidun, koma. Zaidun, koma. Ini menetapkan qiyam, berdiri pada Zaid, cuman qiyam ini terjadi baru pada Zaid. Misalnya Zaidun ja'a, Zaid datang. Ini menetapkan datang pada Zaid, cuman kedatangan Zaid ini bersifat baru. Misalnya kita menunggu kedatangan Zaid sudah 1 jam misalnya. Nah, kemudian Zaid datang. Nah, lalu kita mengatakan Zaidun ja'a, Zaid telah datang. Artinya kedatangannya Zaid ini bersifat baru ya. Setelah sebelumnya dia belum datang, tidak datang, kemudian dia datang.
Itu yang dimaksud dengan at-tajaddud. Kalau khobarnya jumlah ismiyah itu berupa fi'il, maka memiliki faidah at-tajaddud, bukan al-istimror. Makanya di sini disyaratkan idza lam yakun fi khabariha fi'lun. Apabila di dalam khabar jumlah ismi itu bukan fi'il, khabarnya bukan berupa fi'il. Kalau berupa fi'il khabarnya, maka faidahnya adalah at-tajaddud. Wal asluh, dan adapun asalnya fil khabari di dalam kalam khabar, ayyul ko ialah disampaikan apa al khabar li ifadatil mukhatabi, untuk memberikan faidah lawan bicara, al hukma pada hukum, alladzi tadammanatul jumlatu, yang mengandung terhadap hukum, al jumlatu apa jumlah, kama fi qaulina, seperti di dalam perkataan kita, hadarul amiru, telah datang al amiru, siapa amir. Itu tujuan khobar itu ada dua. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan isi berita, isi kalam khobar itu pada mukhatab. Itu adalah faidah, ya. Itu adalah tujuan dari kalam khobar, yaitu untuk menyampaikan isi pesan atau isi berita kepada lawan bicara. Misalnya ini, hadorol amiru, kita mengatakan pada si A misalkan, hadorol amiru, telah datang al amiru, siapa raja. Kita ingin memberitahukan kehadiran raja pada si A ini. Itu maksudnya yang disebut dengan ifadatul mukhatab al hukma alladzi tadammanatul jumlah. Itu adalah tujuan asal dari khobar disampaikan kepada lawan bicara. Atau yang kedua, auli fadati annan mutakallima alimun bihi, atau untuk memberikan faidah bahwa sesungguhnya penutur atau pembicara alimun ialah tahu bihi dengan hukum, atau bukan untuk memberitahukan isi dari berita, karena isi berita itu lawan bicara kita sudah tahu, melainkan untuk memberitahukan bahwa kita sebagai penutur misalnya tahu mengenai isi berita tersebut. Misalnya anta hadarta amsi, adapun kamu ialah datang kamu kemarin. Misalnya kita mengatakan pada si A, kamu kemarin datang di masjid. Tentunya si A ini sudah tahu mengenai isi berita tersebut. Cuman kita menyampaikan kalam ini, perkataan ini, untuk memberitahukan kepada lawan bicara kita, kepada A tersebut, bahwasanya kita tahu mengenai kehadiran si A. Itu yang disebut dengan ifadati annal mutakallima alimun bihi. Misalnya, kita mengatakan kepada seseorang yang hafal Quran, anta hafiltal Quran, kamu hafal Al-Quran. Isi berita ini tentunya sudah diketahui oleh orang yang hafal Quran tersebut. Cuman kita menyampaikan kalimat ini kepada orang yang hafal Quran tersebut bukan untuk memberitahukan isi berita ini, melainkan untuk memberitahukan bahwasanya saya, ya, kita yang menyampaikan, atau kita yang menyampaikan kalam ini ingin memberitahukan bahwasanya kita tahu mengenai hafalnya orang yang hafal Quran ini terhadap Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan ifadah annal mutakallim alimun bihi. Wa yusamma, dan dinamakan al-hukmu apa hukum, faidatal khabari, akan faidatal khabar. Yang pertama ini ifadatil mukhatab al-hukma alladzi tadammanatul jumlah, itu disebut dengan faidatal khabar. Wa kaunul mutakallimi aliman bihi, dan adanya mutakallim penutur aliman ialah tahu bihi dengan hukum, lazimal faidati akan laziman faidah. Sementara yang kedua yaitu yang tujuannya ingin
memberitahukan bahwasanya penutur tahu terkait hukum yang dikandung di dalam kalam khobar tersebut disebut dengan lazimal faidah. Disebut dengan lazimal faidah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.